Kalau umat muslim meminta-minta sama orang mati, musyrik nggak? Siapa yang bilang tanda kenabian itu ada tompel dan ada bulu-bulu merahnya? Waduh, berat ini saudara-saudara. Ini paham. Pantas abang masih Islam. Abang nggak tahu itu. Oke. Kami punya nabi banyak. Jadi Mana bahkan satu-satunya nabinya orang Islam cuma Muhammad, Bang. Nabi banyak gimana? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Di dalam diskusi ini seorang pria muslim tak percaya jika tanda kenabian itu adalah tompel. Lalu Edis dengan sigap memberikan data mengenai tanda-tanda nabi. Bukan cuma itu, pria ini mengatakan dia meyakini bahwa punya nabi banyak, tetapi Rasul satu. Pertanyaannya, apakah nabi dengan Rasul berbeda? Teman-teman Alumaga, coba berikan komentar apa perbedaan nabi dengan Rasul. Disclaimer, video ini hanyalah diskusi, bukan ajang saling membenci. Jadilah pendengar yang baik dan bijak, dan salam toleransi. Kayaknya udah pernah ini naik sini nih, Teta Cikal. Teta Cikal muslim, bro. Kayaknya udah pernah ini naik sini nih, Teta Cikal. Teta Cikal muslim, bro. Kayaknya udah pernah ini naik sini nih, Teta Cikal. Teta Cikal muslim, bro. Bagusin dulu ya perangkatmu ya, karena apa namanya? Eko begitu. Menggema. Ya. Amir Khan, muslim, bro. Amir Khan. Muslim Edis, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Gimana Amir Khan? Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Oh, menyimak. Kok enak sekali, kayak ulama besar sekali kamu ya. Padahal itu orang-orang kafir itu, orang kafir menuhankan ininya sendiri, dianggapnya begitu. Itu dilarang. Tetap Allah Maha Suci. Kenapa umat muslim sekarang berbuat demikian kepada Muhammad? Kenapa? Oke, saya tes ya. Saya tes ya. Oke, baik. Oke. Baik. Kalau ada, coba Amir Khan tenang dulu, jangan goyang-goyang kameranya ya. Gini. Kalau ada si fulan, dia berseru-seru sama orang yang sudah mati. Ya. Orang mati itu taruh namanya Mbah Marijan, ya. Mbah Marijan, dengarlah seruan kami, dengarlah seruanku, Mbah Marijan. Misalnya begitu. Menurut agama Islam itu namanya musyrik nggak? Kalau tidak menyembah itu yang dikatakan musyrik. Saya tanya, itu namanya musyrik atau tidak? Oh tidak, karena itu karena boleh dalam agama Islam berseru-seru kepada mayat. Tunggu dulu, saya jelaskan. Tunggu dulu, saya jelaskan. Silakan. Mau enggak? Silakan. Mau kamu jelaskan supaya kamu enggak sesat. Nanti kamu nyembah manusia, ya kan? Kamu itu kan butuhnya kan cuma gift kamu sebenarnya sama Yesus. Teman-teman kasih saya gift ya teman-teman, biar dia nangis teman-teman. Ya, kamu kan bilang butuhnya cuma gift. Ya, biar saya banyak dapat gift nanti. Nanti kamu nangis loh kalau saya banyak dapat gift nanti. Lihat giftnya. Lihat giftnya. Nanti kau nangis kena mentalmu nanti. Lihat itu. Cuman 2 ekor. 2 ekor. Ya, lihat. Topi bertaburan. Paus. Wow, makasih Tetirina, makasih. Waduh. Makin kena mental Amir Khan, saudara. Waduh. Mental Amir Khan makin kena macet. Waduh, kena jantung. Oh. Lihat tuh gip bertaburan kan? Lihat itu. Bertaburan. Enggak masalah. Waduh, enggak masalah tapi di hati. Sialan lo, genteng sudah bocor sudah. Lihat itu. Kamu bilang. Lihat tuh, poinmu 2, kena mentalmu kan? Lihat tuh. Kare Minca, makasih Kare Minca. Lihat tuh, gip bertaburan. Tuh. Biasa.
Kena. Udah kena mental kan? Enggak. Wah, ya, kelihatan kok dari wajahmu itu. Sudah kelihatan. Sialan. Gue cuma dapat 4, dia udah haus. Topi ini waduh. Berat. Ungkapan cinta itu tidak bisa dikatakan sirik. Dengar ya, dengar. Saya ini mengadakan acara seperti ini, tahu nggak yang saya korbankan apa? Saya tinggalkan semua yang saya punya. Yang saya punya saya tinggalkan semua. Rumah saya tinggalkan. Apa-apa saya tinggalkan. Pekerjaan saya tinggalkan. Kamu datang ke Indonesia selesai kamu. Gimana? Kamu datang ke Indonesia selesai kamu. Nah itulah. Karena apa? Karena kalian kalau bahas agama kami, kalian bilang dakwah. Tapi kalau dijawab, Coba kamu terangkan di mana Muslim dikatakan syirik. dulu, karena kalian standar ganda. Dengar, standar ganda nih. Ada seseorang namanya saya minta sama orang mati. Sama orang mati saya minta. Dengar dulu. Dengar. Saya minta sama orang mati namanya Mbah Marijan. Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Dengarlah saya Mbah Marijan. Dengar, tolong dengar saya. Saya minta sama orang mati supaya dia dengar saya. Di dalam doa saya, di dalam permintaan saya. Menurut agama Islam itu musyrik nggak? Kalau kepada manusia, kepada orang itu, yang ininya itu karena cinta, kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, saya minta sama Mbah Marijan yang sudah mati. Apakah itu namanya musyrik? Ya musyrik lah kalau sama Mbah Marijan. Pegang ngomongan saya, musyrik. Kalau umat Muslim meminta-minta sama orang mati, musyrik nggak? Seruannya bagaimana dulu? Saya pengen dengarkanlah seruanku, dengarlah seruanku, itu permintaannya. Musyrik nggak namanya? Seruannya apa? Ya banyak seruannya, yang penting supaya diminta didengar. Musyrik nggak namanya? Enggak, kalau sama Nabi Muhammad. Udah aku bilang, kalau kita minta kepada orang mati namanya musyrik. Kalau muslim minta sama orang mati, namanya bukan musyrik. Udah kau dibawa aja kayak gini. Udah. Repot kau Mirsan, repot kau kayak gini. Apa kayak gini kita diskusi standar ganda namanya. Supaya ketika saya naikkan langsung nyangkut ke atas. Ferguso. Ya, silakan nyalakan kamera Ferguso. Ferguso, silakan nyalakan kamera. Ya, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum bang, saya Kristen bang. Nanti abang keluar dari Islam. Dari tadi di bawah, silakan. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kalau kita ini kan punya keyakinan masing-masing. Ini santai bang ya. Betul sekali. Justru itu bang. Kenapa orang Islam sibuk mengait-ngaitkan keyakinannya kepada orang Kristen? Bang? Kenapa itu? Bang? Apakah kalian nggak pede lagi dengan agama kalian gitu? Sehingga kalian harus ngemis-ngemis, ngais-ngais di kitabnya orang lain. Kenapa? Sebenarnya itu kan segelintir orang bang. Tapi gini, kita punya segelintir orang. Sembarangan abang ini. Jangan bilang segelintir orang bang. Ini yang nyambut siapa bang? Yang nyambut? Itu kan mereka, saya kan enggak. Tapi kita sini punya keimanan masing-masing bang. Gini bang. Iya, jadi jangan abang bilang segelintir orang. Yang nonton itu banyak, pendukungnya banyak. Ada MUI menyambut Zakir Naik. Siapa lagi? Wapres. Organisasi Islam yang lain. Gimana abang bilang sebagian orang? Aduh, abang ini. Itu Islam bang, yang nyambut tuh Islam. Tapi di Indonesia kan bebas kita beragama. Masalahnya bang, ketika saya jawab dibilang penistaan. Jawabannya kadang-kadang terlalu berlebihan. Kita kok gini berlebihan? Bang gini, Zakir Naik berkata bahwa Yesus menubuatkan tentang akan datangnya Nabi namanya Muhammad. Yesus menubuatkan Muhammad. Kata Zakir Naik, saya jawab bang.
Saya jawab. Giliran saya jawab namanya penistaan. Masa saya jawab namanya penistaan? Jawabannya yang bagaimana? Baik, saya jawab begini. Saya jawab Ya, begini, oke. Bang. Pertama-tama, Muhammad mengatakan bahwa ciri-ciri atau tanda kenabian itu berupa tompel. Seperti tompel di bahu sini. Seperti tai lalat, begitu ada merah-merah, kemudian ada bulu-bulunya, begitu macam tompel. Ku bilang, kalian yang percaya itu dikerjain. Mana ada di dalam kitab terdahulu tanda kenabian berupa tompel, mana ada. Nah giliran bilang begitu, penistaan. Gimana sih? Siapa yang bilang tanda kenabian itu ada tompel dan ada bulu-bulu merahnya? Waduh, berat ini saudara-saudara. Ini paham. Pantas abang masih Islam. Abang nggak tahu itu. Oke, baik. Saya jawab ya. Nih, tolong ya bang ya. Abang dengar ini tanda kenabian ya bang ya nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah kan bang, katanya tanda kenabian berupa tompel. Dari mana bang ada tanda kenabian berupa tompel? Bahaya. Bang, dari situ saja ya. Anda kan minta nih alasan-alasan. Itu baru ku kasih satu. Kameranya nyalakan bang. Jangan malu bang. Orang nampak-nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Masih dibisukan bang, masih dibisukan. Salah tekan tadi bang. Itu kan cuma tanda. Kami punya nabi banyak. Jadi Mana satu-satunya nabinya orang Islam cuma Muhammad bang. Nabi banyak gimana? itu rasul. Maka Yesus, Nabi Isa pun kami kalau nggak beriman kepada Nabi Isa. Justru itu bang. Justru itu yang saya katakan, kenapa umat Islam tidak bikin agama sendiri? Kenapa harus bawa-bawa Yesus? Kenapa harus bawa-bawa Injil? Karena itu Kenapa? Nabi, bukan Tuhan. Nabi, maaf. Karena dari keyakinan Bukan yang masalah itu bang, gini loh. Anda Dia- berkata bahwasanya ada Yesus, ada ini, saya jawab. Yesus tidak pernah menubuatkan nabi seperti Muhammad karena pertama-tama tanda kenabiannya berupa tompel. Kagak ada bang tanda kenabian berupa tompel. Lagi pula bukan Muhammad satu nabi, bukan di semua nabi, karena kami nabi banyak. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada jangan ke situ kitab-kitab. dulu bang. Intinya gini, bolehkah saya bang, bolehkah saya sebagai orang Kristen menjawab fitnahan orang Islam bahwa Yesus menubuatkan bahwa akan datang nabi bernama Muhammad? Boleh nggak saya bantah itu? Halo?